Nah, jadi meta model ini kita tanya sebenarnya spesifik yang kita cemaskan itu apanya? Ya kan, karir, bisnis, relationship, atau apa yang kita cemaskan itu loh. Kita clearkan dulu nih ya. Ini kan tadi ada irisan antara khawatir sama cemas. So, apa sebenarnya bedanya cemas ini dengan perasaan yang lain? Kalau gini, kalau cemas itu seringkali itu terlalu luas, tidak spesifik dan tidak harus mengenai sesuatu yang terjadi gitu loh. Mhm. Sementara khawatir itu lebih real gitu loh. Jadi kalau misalnya Audrey nih, misalnya tadi kehujanan kan, Iya. terus pilek nih. Mhm. Nah itu Audrey jadi khawatir gitu loh, akan kesehatan Audrey karena udah pilek, karena udah kejadian gitu loh. Yes. Sementara cemas, ini Audrey belum kena pileknya, tapi begitu hujan, angin, Audrey mulai cemas itu akan kena nggak ya? Gitu loh. Oke. Jadi rasa khawatir itu sebenarnya lebih lebih real, Mhm. lebih berdasarkan kejadian nyata gitu loh. Tapi cemas enggak. Oke. Jadi karena itu lebih lebih challenging untuk ngatasi. Karena kalau khawatir, Odi misalnya begini, tadi kena pilek nih, kena kehujanan. Odi Aha. kan khawatir akan kehujanan lagi kan. Yes. Karena itu rasa khawatir seringkali akan membuat memaksa kita mencari ide gitu loh. Mhm. Gimana caranya supaya tidak pilek lagi kan gitu. Iya. Nah, cemas nggak punya bentuk gitu loh. Jadi kita hanya cemas aja nih cuaca gimana ya, kapan berakhirnya ya. Iya. Tapi kita nggak tahu yang kamu cemaskan apa. Pokoknya aku cemas aja. Oke. Nah, bisnis juga sama. Pandemi kan orang cemas gitu loh mengenai target akhir tahun, apapun lah itu. Jadi ini menarik karena cemas ini luas banget. Mhm. Ya, Luas banget. dan kalau dari apa pengertian Pahing nih kalau misalnya berlarut-larut ini akan bahaya gitu ya karena kita nggak Ya. tahu realnya alasannya, reasonnya seperti apa. So, mungkin sebelum kita lebih lanjut bicara tentang cemas Pahing, kita langsung masuk dulu yuk ke tips pertama, silakan. Nah, saya tahu ini terkesannya mekanik, terkesannya kayak seolah-olah sangat-sangat apa ya, kita memaksakan ke dalam struktur gitu ya. Mhm. Karena itu tips pertama saya gini, karena dengan perbedaan tadi, saya tertarik ingin membawa rasa cemas ini ke rasa khawatir gitu loh. Jadi, Ya. jadi daripada cemas, saya mending khawatir kan gitu. Iya, better. Karena better gitu loh. Jadi tips pertama saya ini adalah dalam dunia NLP kan kita kenal sebagai meta model nih. Mhm. Meta model itu kita berusaha mengklarifikasi sebenarnya saya cemas mengenai apa gitu loh. Oke. Ya kan katakanlah kita cemas mengenai masa depan. Ya kan? Dan masa depan ini pun karena terlalu luas, badan kita ini tidak mengerti harus ngapain kan. Mmm. Nah, jadi meta model ini kita tanya sebenarnya spesifik yang kita cemaskan itu apanya? Ya kan, karir, bisnis, relationship, atau apa yang kita cemaskan itu loh. Nah, membuat ini menyempit, Audrey, kita jadi akhirnya berorientasi kepada solving the problem, bukan hanya ingin merasakan cemasnya aja. Soalnya ada orang cemas itu ingin di-entertain gitu loh, ingin dirasakan gitu loh. Oke. Bukan dicari solusinya, pengen di-enjoy gitu Kasih loh. makan ya. Iya, dan soalnya karena cemas ini larinya kan seringkali bukan cuma emosi kita yang kena, Mhm. fisik kita juga kena, fisiologi kita yang Yes. ya Mhm. kan kita jadi cemas itu stres di badan gitu loh. Jadi kayak kayak Audrey bilang tadi, udah situasi cuaca di luar nggak bener, ya kita di dalam ini juga nggak bener. Mhm mhm. Nah, jadi klop deh udah. Nah, jadi tips saya yang pertama itu adalah meta modelkan saja. Istilah orang NLP kan meta model. Meta modelkan saja. Apa sih sebenarnya kita cemaskan? Usaha untuk meruncingkan saja. Mhm. Karena cemas itu broad, luas banget. Misalnya saya mencemaskan masa depan bisnis saya nih. So, apanya gitu loh. Ya penjualannya, karyawannya gitu loh, atau apa gitu loh. Atau produknya misalnya. Nah, saya usaha untuk meruncingkan sehingga saya sekarang punya kekhawatiran yang lebih clear. Misalnya saya khawatir apakah produk saya bisa bersaing kan. Nah, Mhm. dengan membuat lebih spesifik kayak begini, sekarang saya bisa solving problem oriented sekarang. Jadi tidak hanya feeling-feelingan, tetapi sekarang arahnya kepada what to do gitu loh. So Yes. number one, bikin spesifik apa sih sebenarnya yang saya cemaskan gitu loh. Mhm. Gitu.